Apa jengaki mak benembu pernikahan anak, karena saya pasti terima pernikahan anak. Itu benar Rasulullah. As-salatu alaihi, saya pertama. Saya dua, wa istighfarul lakuma, mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan ibu dan bapakmu. Ya Allah, mak benembu badan kau lah ampun tinggal tunya. Sapora aki tu sana mak benembu. Ya Allah, mak embu badan kau lah nikah ahli maksiat. Sapora aki. Cik sampai penikah mak benembu esek saya dalam kubur. Ya Allah. Allahumma akrim nuzulakum. Pelega aki kena mak benembu. Wa'idhuma min adzabil kubur. Ben pecawaki pesalamat aki mak benembu dari seksa kubur. Ya Allah, terima ya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, setepung ngeber, Allah akan memperlihatkan balasan terbaiknya. Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para ulama, para allama, terkhusus ipon guru kita semuanya dan sahabat baik guru saya, satu alumni, satu angkatan. Beliau tadi cerita sama saya, Kiai Haji Muhammad Samin, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Malang, Ganjaran Gondang Leki, sezaman satu angkatan, bahkan ditugas bersama-sama dengan guru saya Kiai Haji Muhammad Rusdi Wahid yang ada di Meranti. Menghormati sahabatnya guru itu penting, Pak. Sama halnya dengan menghormati sahabatnya orang tua. Nanti saya jelasin. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Ahmadi, kemudian Ustadz Abdus Syakur. Biasanya mon tapangki sang Ustadz Abdus Syakur songkon merah, Pak. Makin mak biru pola wajan. Bu, sehat sampean Bu? Sehat Ki. Seporan nikah ojen kelerona lek marsai bangun cengai ngetas bebe menikah. Sebatan Kaula Muljaki yang mewakili desa, baik kepala desa, kepala dusun, para RT, para RW. Saya lupa tadi ada Ustadz Fauzan dan Ustadz-Ustadz yang lain. Pak Mutorib ada ya? Mutorib ada ya? Dan terkhusus untuk Ketua Lazisnu Kalbar, beliau Ustadz Abdul Khalik ini Ketua Lazisnu. Lazisnu itu lembaga zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Beliau bersedia menemani saya. Terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kami. Saporan ini ke bahasa Indonesia apa bahasa Madura Pak? Kin pada Madura apa? Amo kabeh. Malam mungkin yang paling penting bagi kula sareng panjenengan syukur ke Allah. Terkhusus untuk ponaan saya, Marsai, jangan takut karena hujan itu turun. Cepat sosamar kena ojen petoran bi Allah. Ojen penika Marsai, saya petoran bi Allah margena Allah seneng ben nisr dek sampeyan. Karena dawuh Allah wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah. Aing saya petoran dari langit penika dawuh Gusti Allah margena apa? Allah apareng berkat. Maka yaktena waktu ojan pada ketoron, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh. Anapa mak sunnah kuluban panjenengan atuh waktu ojan toron?
waktu no ojen panika toron malaikat toron jumlahna padeh ben jumlah ojen setoron ben pengoporana Allah rahmat Allah yang petoran sarang Allah jumlahna padeh ben jumlahna ojen setoron. Jadi lek marsai tak usah khawatir, ini rahmat dari Allah, nikmat besar dari Allah itu. Maka Nabi mengajarkan, Rasulullah ngajar lagi dek kula sareng panjenengan waktu ojen panika orang atuh ngereng atuh sekatina patuhan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan Rasulullah waktu ojen pada kata orang itu sampian ke Allah, minta ke Allah, ya Allah betetiaki ojen setoran panikah situng perkara semanfaat. Itu juga kebatir marga ojen. Bagi pasar Ustaz Supardi, yang salah bang marsak iya. Si ojen apa? Ya wata minta penampek. Badi margina penampek. Oh jebol ke? Apaan di jebol? Mas tukang ngeson seroh, aduh, kejarannya cuma orang nari ya. Bener tukang ngeson nah? Alen. Berarti gratis. Nyaman kena ke gratis setor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Le tendana gratis. Lah malah gratisan kepilih ya. Sekian Pak. Ini acaranya apa? Oh satuan wafatnya Ananda Muhammad Ramadan. Mate menika perkara wajib. Mate menika perkara sih tak bisa ditunda. Mate menika perkara saya tetap pagi sareng Gusti Allah sebelum kulben sampean rembi. Sebelum almarhum Ramadan menika ditiyaki bi Allah. Takdirlah beda. Coba pas aduh, mi nak cong Ramadan si mat si depak komor kada minta apa-apaan ya gitu. Lu rencana nakal kan. Jangan nakal manusia. Aduh, saya pentas waktuan hulengan. Sejarah hukum akal nih Pak. Hukum akal menikah dari sekian puluh orang sebagai pentas Pak. Monitor dari jumlah umur kan gula paling banyak umur menikah. Kan oleh itu gula ada mau bicara umur Pak. Tapi kan pada teh pangki saya ngomor Pak. Umur panika mate panika benih masalah tua, benih masalah ngude, benih masalah sakit atau sehat. Benih bulan marga hulu satuaan. Punten. Kem pada tahun yang tiba-tiba leku Ustaz Supardi. Leku pada tahun nih. Atau geser ke Ustaz Abdul Syakur. Bala ta'allum. Siap. Lo benih masalah siap tak siap. Nih. Debun orang alim, debun orang soleh, pengapora ke Muhammad Samin. Orang sedepak ke umur keada, benih kebiasaan orang sebecek. Debun orang Arab dah bersalihuna. Semangkat keada, sebiasa ada depak ke umur keada, orang sebaik. Gimana kalau ban sambian si kita mati pada orang cuba mak benih. Biasa nah orang si becek menika depa ada marga menapa supaya tak ala kutusah sebudi sebanyak maksiat supaya atau belanjang umurah. Suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man ahsanan nas. Ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu siapa? Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang saya paling becek, orang saya pelanceng umurah tapi amal becek. Ketika samin guru-guru panjenengan setuju
Kule acabis mator dak ge Muhammad Samin mangken umur 70 betok manter belanja umur kiai gak dintoh ben ilmu nanti ilmu barokah untuk para santri setuju Ki Ahmadi kejugenan ben ustadz selain pas mator oleh sahabat ya Rasulullah wa man nasa'an nas siapa yang paling buruk di antara manusia itu ya Rasulullah. Nah, pada Rasulullah mantola umuruhu orang paling cuba dia selanceng umurah wasa'a amaluhu umur lanceng tapi lah aku nak cuba beda orang tua manter lanceng umur sambian teh mencuma lanceng umur mak menteti maksiat ke pangeran mun lanceng umur tapi tak teti ibadah ke Allah kan sia-sia mak. Kati Ramadan kini paling umur selekor beda selekor 19 tahun lagi kita anak namanya Ramadan gak ada ini kerahasiaan Allah mak rahasiaan Allah supaya anak mereka tak tebe kekelakuan si Allah tak senang seborana mak ini mumpung pada madhuran apa nih senau sekone si adir sing alangan ojen coba sedih Pak Marsai masa lapor kempot bagi banyak lagi aman gak ya kula mak kula kula jangan iba aki pun lang-alang kula andi datang ke lamba mak sebelum kula pindah dari Pangeran Siantan musim ojen kati mangkin ni ke Pak Marsai alian dari Sambas Sambas tahun sangat-sangat pindah ke Siantan tahun 2006 kula Peleman ke Pontianak dari Bandung Jakarta tahun 2013 beri ke Compok tatang ke Pontianak ke melagi nak kompo ya ke laku lasar salat subuh dan kula tu anapi kopi ya Assalamualaikum mak kiai Waalaikumsalam sambian mak engki ngereng lengki anu kentong kiai tur lekas saos kenapa epon mak terong unjeng ajunan acara apa mak terong melaki nak boy bila kurang seminggu dari mangkin kiai tepat ke hari minggu gitu lah apa nih ke hari minggu nih kan lestari kiai cuma nikah cepon reng Pontianak acara pesta walimah oh arusha bani walimah pola pak nikah arusha pola mak nah apa walimah bani arusha kiai walimah menikah mak sunnah mak napa walimah waktu sambian menikah anak atau kompo ya sambian pas ngunceng boleh tetangga sunnah sambian nyambeli embek minimal dewan Rasulullah aja kocak walimah atuh arang sarang ke Allah anyak siaki cek lakaran fulan ben fulanah panika laki bini mangkin nikah walimah sunnah hadir mun yonceng mun tak yonceng coba mangkat mak lagi tanya siapa kaki si nomor 2 arusha itu pesta pak beda pak pemahaman pak pesta itu kan seneng-senengan pak kulit sedang kadang tak masuk akal semua orang nih kan lang-alang yonceng gue lebih Pak Marsai mana sebi marga nasi ocen juga celep gila kamu sopir gula mak Haji Syakur gitu Haji Syakur Haji Maskur nah Haji Syukron kamu Haji Syukron ya Allah udah latang beteng ngocon mak lah kala sopir pesawat Lion Air pak laonan gak tuan takut kena ke betang kiai ngilak di betang nabrak bayak lagi aduh kula pangaengan naik pesawat Lion Air wari sopir tembang arari mata apal kejalan di gua renkir macam ganti tapi kula mak cuma pikirnya dapat ada melekir membangkok sengibu paling dapat ke Afghanistan lekir aduh seporana pola coba bisa ganti sopir ini aduh laonan gak tuan ini mun kula tak anak pejantung saya agak lain gak tuan gatang beteng bener Allahumma sholli ala Muhammad jadi cerita segelap minggu le tanya aki bila mak minggu nyadek ya insya Allah dan gula hadir
Pon lah pamit. Tapi na boleh. Beda saya kalau pahit kiai kok. Napa mak? Anu, ni kata ko maklum musim mochen kiai. Maksudnya? Bola beda penampik ke nengke. Oh, mun sakek nengke mak mode mak. Mun agak tenyeng agak dalam semua larangan mak. Sambian minta mesen penampik katin apa mak? Mun sebenarnya sen 200.000 mak. Mun full dari laku sampai malam 500. Aduh, mak larang itu. Oh, ni ketua benilang ngalang ni ke mak. Tua penampik ni maksa Allah mak. Kuluman sampean be maksa orang bener sama larang mak. Milih saya gimana sampean? 200, 300, 500. Aduh macam tak ada tiap kiai ko. Bon lah ngalak segratis supaya sampean macam tidik. Macam apa kiai? Macam tabet 40 tunggal. Macam tidik sampean kula tak maca. Karena gara akhir beleman mak. Letak dingi-dingaki apa tabet. Maksudnya kula kan suruh apa mare. Tabet syadabi lahabi wa tab sampai mare. Kosongkan Allah mak. Acara nikah selesai kol 11. Lu nikah terus acara pesta dari kol 11 sampai kol 11 malam tak ambu aja nama. Woi kelanyo sandal tuan rumah nama. Kol peto kecompok boleh. Manas. Sampai beri itu tak becek kiai. Loh, mak kiai ini saya salah lagi. Kenapa salah gula? Panjenengan kan apa ring tua tabet. Baca bi sampean. Baca. Baca apa? Yang kita tabet. Maksudnya tabet. Allahu Akbar. Kalau norengan no penega mak. Sambil perengaki. Tak kau tepak ke selopot. Bukti lampian panika. Maksudnya gula. Lambe gula parangin sarang guru dan gula. Mun beda hal-hal seano. Beni nolak rezeki Allah si Araba ocen mak beni. Hanya on ke Allah supaya ocen pernikahan anu. Tapi jangan merintah Allah. Kalau ben muljanan apa? Kalau ben barokana surat tabat ya Allah. Macam pak perlu tungkat leh. Aduh macam tadi orang macam tadi pawang ocen kapi lagi. Tak laku lain namanya. Kenapa maksudku lu sareng panjenengan malam mangkin panika mak. Bab mate penikah bab takdir. Bab takdir. Mun pengetorona abbe minta setuaan berangkat ke ade. Minta Ramadan si mangkat ke ade. Minta marsai boy. Boy apa anu yang aduh yang Ramadan kan becek nak kanan. Anu na udah itu becek. Minta lah marsai na boy yang itu. Angkep nak nikah. Dia makan tak bisa mak. Ladabun Allah idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun late umur sampean manusia fulan bin fulan. Tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian, detik sekian. Jangankan menit, detik pun tidak bisa mundur. Maju tidak bisa, mundur pun tidak bisa. Dimundurkan tak bisa, dimajukan apalagi. Semuanya adalah kehendak Allah. Apakah manusia itu hidup dengan takdirnya? Ya, sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Takdir manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir manusia sudah diciptakan masing-masing. Termasuklah takdir Pak Marsai. Takdir Pak Marsai ala kong ibu motor aing. Cepas nyala aki margana sekolah tak sekolah, are margana tak sekolah lambe engkau bah ngiba motor aing ngetok. Coba apa datang menjadi roh
Ustadz Zen Mohsin lah kau na cuma nuku mik yonceng ke timur nuku mik ke barat nuku mik rezeki na marsai dari kaju de karina kaju yotan akhirah reto banjir cek salaki Gusti Allah salaki marsa mau tanah tak ada kuleku itu otan pada tade semua orang otan pada tak pada tade rusak habitat alam lambek kuluban panjenengan saya kocak manu lebur kan manu keteran pak kuace tak paju manon kanteng bisa kalau beda maling lebet baru amunyi oh beda maling apa kuace amunyi au be alam rusak ekosistem mano keteran tade kuace naik mak pindah ke kota benih kuace kacer itu tak kerjat kule peleman dari coba bere apa munyi macam kuace bukan kiai ini kacer itu ya kuace je kan di kampung jong pande pada nak kacer yo benyama bi marsai so paju karena kaju lah tade kampung hanya mau kocu dia pak ke kota obe ada obe nyaman apa kau cuma di kota masa kuju kuju ibu Ustaz Abdul Syakur obe nyaman ada yang kuju Ustaz berde nyaman norwa hah ada bayi tibi orang nyaman norwa Allahumma sholli ala Muhammad cekuluban sampian mulai dari sebelum rembi mak benembu hatta mak benembu kita apolog takdir aku leban sampean ini kalau beda pak marsa benih pan rembi langsung pan rembi pas takdir beda enten sebelum aku leban sampean itu tiaki bi Allah hatta sebelum emak benembu apolong hatta juju benjuju tapangki hatta Nabi Adam sebelum lahir takdir kita sudah ada. Nabi Adam diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan bumi ribuan tahun jutaan tahun bahkan setelah itu. Tapi takdirnya anak sampean yang bernama Ramadan lahirnya kapan, sakitnya kapan, sakitnya sebab apa, dan kemudian wafatnya karena apa, sudah Allah tetapkan. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup, semuanya ada jalannya. Coba dengar denggeluban sampean kan ngelupa ke pangeran. Aduh cala Korea pula ada iya enten mak seporan kuluban sampean ikhtiar ben alako mereka karena hanya sebuah basa-basi saja sementara rezekinya sudah Allah tetapkan bade saya oleh rezeki melalui ilmunah nulis serah Ustaz Abdul Syakur bade rezekinya melalui bisnis siapa Ustaz Abdul Khalik beda rezekina melalui ngajar serah Ustaz Pardi beda rezekina melalui sawit banyak sawit kan tuh lombok motong getah rezeki mana kita kereta porok sepenting ikhtiar apa cukup rezekimu tidak mungkin ditukar oleh Allah rezekimu tidak mungkin dibeginikan oleh Allah karena semuanya sudah ditakar oleh Allah. Sama dengan persoalan hidup, yang penting ikhtiarnya cukup, yang penting ikhtiarnya cukup, jumlahnya sudah Allah tetapkan. Kenapa harus ikhtiar? Sebab kalau tidak ada ikhtiar, khawatir kita ini hanya memerintah Allah. Ada orang yang bangga karena ibadahnya yang banyak, kemudian menuntut Allah dalam doanya, ya Allah saya kan sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, kenapa rezeki saya tidak datang? Berarti kan menitah Allah. Nggak usah kita mengandalkan ibadah kita kemudian menukarnya dengan jumlah rezeki. Saya kan udah sholat, kemudian nanti dibandingkan banding ngaki ben sialeng siameng siapeng siahui
cek sialing ben siapeng tak apa jeng rima banyak rezekin lagi cek penting aki mak lah kan Allah solak tapi kula sareng panjenengan setuju menika yujibi Allah sabar orang retok napa nih majau benih majau kan retok majau pas penting aki rezekina kula ban rezekina tetangkeuna rezekina kula ban sampean tak kira pada ben rezekina tetangke hatta lakona pada berangkat ke sawit mangkat pokol petok peleman pokol 4 gajina pada tapi rumah tak pada beda sepada dengan berangkat ngacer berangkat pada peleman pada gajina pada sepeda motor tak pada padahal gajina pada nggak bisa diukur dengan itu pak rezeki itu adalah rahasia Allah kadang lakon kene hasil raja bodoh lakon rajuh hasil gini panik penting lagi enggak bisa pada benodi malam ini berapa menit saya ceramah nanti berapa menit biasa dikit Ustaz? Oh sejam makan 2 jaman pak mungkin sampai ni gitu nyaman pak alon cak Peleman depak pula lagi ke Peleman Pontianak puku boleh sudah ya boleh saya tak mampu pak Allahumma sholli ala Muhammad mangken Pak Marsai mat persekelangkong pula dek sampian melalui sebab dan wasilah kuliah cengkik sampian bisa terpangki sang belek sekelangkong ken leku jauh-jauh boleh pula tak mampu jauh ni Pak Marsai tak kena kerja dulu karena gula pernah depak kampung Ustaz Pardi kamu kasih Karanganyar Perigang pernah depak gula sekalian tapi tak nampak ni kan nyambung belek mantar gula ban panjenengan ni bareng nasihat berselamat sareng Allah Subhanahu wa taala berarti orang sesoleh ban solihah putra putrinya ibu mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah bu ya tua aki manter nak foto nanti orang si becek cepon ring betul becek orang si bagus selamat dunia akhirat amin Pak Marsai tadi kita bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran salah satu potongan ayat saya ingat itu ada orang yang berdoa kepada Allah Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allah mengajarkan kepada kita ba'dal qil para mufassir mengatakan bahwa ayat ini turun ketika sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat berperang. Kemudian sahabat yang di belakang itu mendoakan mereka dalam kebaikan. Ba'dal qil mengatakan bahwa ayat ini berkenaan tentang kaum muslimin yang sudah meninggal duluan dan didoakan oleh kaum muslimin yang masih hidup. Kita semuanya pasti punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kita punya mbah, punya datuk, punya anak, punya keluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Berkaitan tentang mendoakan orang yang sudah wafat, kita sering berdoa sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami kaum muslimin dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami. Siapa yang mendahului kita? Kaum muslimin, entah jujuk, mbak, mecedi, mbu, mak, anak, teretan, itu kan saudara. Sampai kepada kaum muslimin. Ya Allah, sepora aki mak, mbu kaulah, sepora aki nak foto kaulah saja. Dan saudara-saudara kami, dan jangan engkau tumbuhkan di hati kami penyakit ghil,
Penyakit ghil ni kebahaya, Pak. Bu, Ibu, kedengaran suara saya, Bu? Bisa berengaki gitu. Oneng sampean penyakit ghil, Pak. Penyakit ghil ni kebahaya. Nek ngonek. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia nek ngonek apa? Ustaz Holik. Apa ya? Pada tak nemu, Pak. Oh, candeng melaju buruk hati. Buruk hati dia, buruk, busuk. Hati dia busuk, kata. Ya Allah, jangan sampai Engkau tumbuhkan di hati kami apa bahasa kotornya candeng Madura. Apa? Coba berok. Kira ngalang ada boleh mereka papan pembandingan. Ciampau coba berok. Nama penyakit coba berok. Ngetela tetangga nak kenanu didik sakit hati. Kengil ngetela tetangga nak melih sepeda motor anyar kayak gigi. Siapa melih motor anyar? Marsai. Ini kaki saya sakit. Palebur itu. Tetangga nak melih kelambi anyar kepelengan. Tetangga nak bangun rumah, oh bukan tabu atau batian. Nak onak. Sesama muslim kuluban sampean mereka teretanan setuju. Boleh minum ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuluban sampean mereka teretanan setuju. Mi adretan Ustaz karena kuluban sampean pada orang Islam, pada orang yang diiman ke Allah, pada kebudayaan Allah, pada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada abejeng, pada azakat, pada abasah, atau tangkeh, langkong-langkong pada metureun. Nah, cek sampai timbul penyakit nengoneng di dalam mati. Ini saya pentak Allah. Ya Allah, cek sampai ati kaulah timbul penyakit nengoneng kepeserah, kata tangkeh, kebeleh, ke keluarga ben ke orang Islam selain ya Allah. Kenapa? Itu bahaya, Pak. Mun kula ban sampeyan ki timbul anak ngonek tak mungkin bisa agileng ki kata nikah. Timbul pikiran coba terus lemat teh. Yang ceng Pak Marsa hidup ya dua apa nak. Diri nak aku tak pada itu. Anu udah Pak kau umur beton, yang lambek kau dia tak kau lupa. Datang ke tetangga nak dedim, koncengan, kon, Pak Marsai, siapa? Setahunan roh, lanjutan Ramadan, iya tak? Kita yonceng kok ya, timbul penyakit. Marsai bala nyaman kalau tak kayak ini. Padahal mungkin kan lupa Marsai. Atau waktu ini yonceng tade. Ini kan ngonek bahaya. Atau ngonek marga desa lain. Seporana, ini kemana sama? Apakah di antara orang berilmu tidak timbul perasaan itu? Timbul, Pak. Benih penyakit dari ngawam penikah, Pak. Karena orang yang dagang cabai, saingan orang yang dagang cabai, Pak. Orang yang jual cabai, saya kebeji orang yang jual cabai. Orang yang jual tomat, saya kebeji orang yang jual tomat. Pada manusia penikah yang selevel, yang setara, yang sama. Oh, guru dia manusia, selagi dia masih manusia, dia masih punya kesempatan untuk baik dan buruk. Seorang pejabat, oh pada kepala desa, pada kepala desa, camat pada camat, bupati pada bupati, apa? Orang tani pada orang tani. Ini ke penyakit ghil, penyakit ghil itu bahaya, Pak. Kuluban sampean mesti syukur ke Allah. Alhamdulillah ya Allah. Malam mangkin kula bisa tepangki kon Pak Marsai. Senaosen-osen bisa hadir ya Allah. Saya hadir tak pati ram ya Allah, tapi mantar ilmu na barokah ya Allah. Karena saya tua aki gila benih cuma Ramadan. Saya tua aki emak, embu, emba, jujuk, huru selain. Saya enggak.
Gule tak ngejeraki sampean dan gule cuma mekengak. Engki kesokan ngiring, tak kesokan engki keatur. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah memperingatkan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah Muhammad, engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang bahkan paling engkau cintai. Siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib itu paman Nabi, Pak, yang merawat Nabi dari usia 8 tahun sampai dewasa dan menikah, yang melindungi perjuangan Nabi dari orang-orang kafir Quraisy Makkah, pamannya yang bernama Abu Talib. Tapi sampai meninggalnya Abu Talib tidak pernah mengucapkan syahadat. Abu Talib tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak pernah, Pak. Itu paman Nabi yang paling dicintai Nabi, yang paling disayangi oleh Nabi. Sampai ketika menjelang wafatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai pamannya yang bernama Abu Talib. Beliau berkata kepada pamannya, wahai pamanku Abu Talib, inilah saat-saat terakhirmu menghadap kepada Allah. Dari dulu ketika hidayah ini turun, ketika syariat Islam ini turun dan aku perkenalkan kepada orang kafir Quraisy Makkah, termasuk kepadamu wahai pamanku, dan sampai saat ini engkau belum beriman kepada Allah dan kepada aku ya paman. Apakah paman mau mengucapkan kalimat syahadat? Apa jawaban Abu Talib? Ya Muhammad keponakanku, ya Muhammad anak dari saudara laki-lakiku, kalau seandainya aku mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana yang engkau minta kepadaku, bisa saja aku lakukan. Tapi bagaimana dengan kaumku nanti setelah aku mati? Pasti mereka itu akan mencibir dan kemudian membicarakan tentangku setelah kematianku ya Muhammad. Itu bab hidayah, Pak. Sehebat apapun kita mengajar, tapi kalau memang Allah belum berikan cahaya kepada anak, belum tentu dia paham. Sehebat apapun para ustadz dan para kiai mengajarkan orang tentang kebaikan dan meninggalkan keburukan, kalau Allah belum memberikan hidayah kepada orang itu, nggak mungkin dia mau beribadah kepada Allah. Sesungguhnya saya hanya mengingatkan, bukan mengajarkan, sebab saya yakin Anda semuanya tahu. Eki masih betku si coba, saya tepak, saya salah oning saja mungkin. Boleh cuma makengak. Le pertemuan malam mungkin pada ke wasilah atau sebab. Mantar kulu ban sampean tadi orang saya ahli ibadah saja. Nak foto nak mantar tadi anak saya soleh ben solihah. Kula adik cerita lah. Beda Pak kan beda Pak kepala dusun. Dendam. Lambok beda situng kampung panik kering lakin takut kapi kebini lah Pak. Mulai kita pada gitu. Beda situng kampung takut kebini nak kapi. Mulai retok buntan bola. Hah? Oh pada banyak. Mak takut, bani takut dia ikan bengalan bini gula. Gula pada bengal kan bengalan ni bini. Jadi bah kepala dusun datang, mapolong rakyat ke laki. Bagian sikit laki laku kalau belu apolong kapi. Jangan Pak Torib. Pak apolong kapi satu. Jangan Pak Torib. Ariano Pak. Gini Pak, saya cuma mau menyampaikan. Saya dengar masyarakat saya yang laki-laki takut semua sama istrinya ini. Saya pengen pastikan berapa orang yang takut sama istri dan berapa orang yang masih berani sama istri. Jadi gini, yang takut sama istrinya silakan ke sebelah kiri. Yang masih berani sama istrinya silakan berdiri di sebelah kanan. Gelek sesatu soreng tuh Pak. Sangang polo sangan kakacer kapi. Berarti sangang polo sangan takut ke bini na. Tok kerjat Pak Kades. Aduh, ini Pak takut ke bini na kapi ya kok. Pas cecer itu
Etong cecer nyaman Abdul Syakur cecer kanan terkerjat Pak Pak kepala dusun mi bedet tong ki bengal ke bini ne kok ceng sangang pulau sangan letak kok kapti tanya Pak kepala dusun ke Pak Syakur macet bengal sambian ne kok ceng lain ke kacer kapi sambian mi kanan benikin bengal kula Pak niki kene sorone bini sorone nang ento Pak terus saya kacir artinya lah padu. Coba tunjuk tangan siapa yang berani sama istrinya. Apa tadi tunjuk tangan dia berarti positif tak kau kapi. Marsa ini datang di budi kuleman nih. Iya beran bibi ini tak yabes sempat yabes. Oh dia gunanya suami sama lentangnya. Benikin bengal ring bini benikah mak. Jangankan istri kita ya. Nik bini kula pada bengal mak. Kula ni kisah Palembang lagi takut ni kamu. Kula mon bi jagannya termasuk bi Ustaz Abdul Syakur. Siapa singa podium Kalimantan Barat? Oh Ustaz Zain Muhsin. Wow, beliau itu singa podium. Itu seluruh Kalbar tahu. Mon podium. Jadi ngaki ya. Saya kalau di podium singa Pak. Tapi pulang ke rumah masuk pagar bukan singa Pak, kucing. Singa nelang. Siapa nih bini tanya? Siapa di luar? Saya Mi. Abi ya? Iya Mi. Kok telat pulangnya? Allahu Akbar. Pagarangan ben macan di bini. Tapi punten mak. Ni bini sampian rajin sampian benikin bengal ke sampian. Karena kan eman ke sampian. Engki Bu. Eman karena tadi tonggel lah. Mungkin pada tonggel lah sehari tonggel lah Pak. Pak sambian tero amalan sopaje bengal kereng bini tero amalan sambian becehi cuma cek kebela kini bini sambian baca bi sambian mantar bu ibu tak ngiding apa nih Pak baca tak banyak Pak buat macam itu oleh sebi pardi cek toles Pak pardi elemate na boy. Nika can baca na bangga sepo. Engkau macan tang bini embe. Baca berapa kali? Ceknya banyak betong kali boy lo berapa jam. Engkau macan tang bini embe. Sehingga yang keding bini ketak. Apa Kak? Jeleng kok embe kaki macan. Allahumma sholli ala Muhammad. Abang ni kegele boleh. Orang sebadan kuburan penik kedawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasera saos kecuali lah kerana berselamat bi Allah azza wa jal. Orang sebadan dalam kuburan penik apa pada ben orang setepan alang ngui di dalam sungai atau di dalam laut. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharis al mutaghawis. Orang yang sedang mati, orang yang ada dalam kubur itu tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam. Orang yang sedang tenggelam, hampir tenggelam, dia melambaikan tangannya. Orang yang pada tak tak mampu berenang, pasti tangannya menggapai ke atas. Sama dengan orang yang ada dalam kubur, yang hari ini belum menerima nikmatnya kubur dari Allah. Kal gharikil mutaghawwis, seperti orang yang tenggelam menggapaikan tangannya. Saya benten apa? Doa dari siapa? Dari yang masih hidup. Siapa mereka? Ibu bapak, mak embu, pelatretan, tetangga kaum muslimin, saya pada becek.
ni kesetongku milana berdeput seputan dari sepo lambe cong sengamon sengko mati subudian cek kalau pain tua aki lo berbajengah paling enjak lo paling enjak malam Selasa atau malam Jumat pesan emak benembu pesan mbak ben macedi pesan abang sepo lambe sengacong mon engkau lamate sanaos walaupun hanya sekedar satu gelas air kopi, walaupun hanya sepotong makanan, engkau sedekahkan atas namaku. Orang tua zaman dulu memang sederhana pemahaman ilmu agamanya, tapi ini bersumber dari Al-Quran. Orang yang sudah mati, orang yang ada di dalam kubur, mereka berseru kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Quran, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Gusti Allah semaha lampe, Gusti Allah semaha pengapura. Mun lakaran ajunan seandainya ajunan kesokan membeli abdina dari kuburan kak dinto abeli ke dunya, abeli ke kampung kula sebada dengan retok majau. 1 detik saja ya Allah, 1 menit saja ya Allah, fa asaddaqak, maka aku akan bersedekah. Dulu yang awalnya aku pelit, dulu yang awalnya aku tidak suka berbagi, izinkan aku kembali ke bumi, izinkan kembali ke kampung halamanku. Sesaat saja ya Allah, aku pasti akan bersedekah. Fasaddaqa wa akum minas salihin, dan aku pasti akan jadi orang salih. Waktunya salat aku akan salat, waktunya zakat aku akan zakat, waktunya berbuat baik aku pasti berbuat baik. Semasa hidup kita lupa menganggap dan berkeyakinan bahwa hidup itu akan abadi. Di dunia ini hanya sesaat, hidup takkan lama. Umur umat Rasulullah, hasadu ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah, umur umatku tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Kalaupun lebih dari umurku, itu tidak akan banyak dan jumlahnya sedikit. Semati dalam kuburan matur de Allah, ya Allah ngereng kesokana ajunan ya Allah, pebeliaki abdina ketunya, pebeliaki keretok majau ya Allah, kula tero asedekah ya Allah. Senaos kena sedekah rambut dan padeh, sedekah tenggang padeh, sedekah cabe padeh, napa-napa oleh sedekah cabe ben tenggeng, pastoroin ben tuk-tuk untuk hilaku sarapan deh. Aduh lek seporana lek cuma bisa sedekah tuk-tuk tak apa-apa, daripada tak sedekah atuh ngingan orang sa sedekah. Sedekah diam-diam bagus. Pak marsanya sedekah ke masjid alaunan, entar ke ketua masjid seporana Pak kulit tak bati banyak sedekah bulan mangkin ngiring peningkat 1 juta cek gebele ke orang ki 1 juta leku sebulan nyata hasil datang boleh kula sedekah 2 juta Pak cek le bela ke orang Pak ningki Pak marsai oleh 2 bulan datang boleh kula sedekah 5 juta Pak cek le bela moneu memakina dari hamba Allah saja kita Pak lepan 10 juta ini keseporan Pak cek sebut lagi mon pengumuman cukup dari hamba Allah yang bernama Marsai saja Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kat ini sandi mic, sandi sound mon pada pengajian pada napa Pak anu kento tretan nih kok saya nyaman sandi sound hah Pak Yamin oh kanan Yamin kanan kiri Yasir Pak Yamin Pak bodo orang ngabodo agina pengajian cara napa Pak nolek Yamin bener gula terus nyewa asono sampai tak usah Pak tak usah gratis jadi tak majer ini kita usah majer Pak cukup majer biaya pengangkutan saja berapa 5 juta Pak
saking bain Pak Yamin teh bagi nyewa mun tetangga cuma biaya angkut saja itu 5 juta jae iki sekula nyewa 3 juta 5 juta lain gitu Pak mun nganggo mic kula suaran ben Roma Irama kabeh Pak mun orang baik Pak Yamin sebudian sambian setelah peleman ke akhirat masuk surga sampean marga neson karena apa son gratis itu tidak budi akhirat pola beda orang masuk surga ngi beson positif gini ke Pak Yamin Pak tanya ki siapa ngi beson ya Pak Yamin nih kok ngi beson Pak Yamin ini tak iya ke marga Tuhan Ustaz Zain Musin Lamboro itu aki kontang kakar itu aki masuk surga bentang son niku hari aduh berunduk gitu Allahumma sholli ala Muhammad saya sedekah rambut dan pada balas bi Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah barang siapa berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah setepung ngeber Allah akan memperlihatkan balasan terbaiknya umpamana Pak Marsai tandi saya kesedekah bada orang nyabreng tandi ongkos kamale nyabreng ke timur ke barat nyabreng ke barat lemar saya ngiring naik ongkos ampun aman leku boleh nyabreng kama Pak kesabreng Pak gentan di ongkos ngereng oleh seminggu ali belian heran Pak Marsai loh masih pada orang bendu malam bener wono Pak kesabreng ngedok itu ada nampo ber ya kok sekali nyabreng leme ibu hari seminggu telepon lemar ya kok orang baik penik kebi Allah ibalis orang jujur bi Allah ibalis Pak jujur penik ke perkara bener jujur mereka perkara bener senaos kon nih pesera saus oh jadi suami jujurlah sama istri iya Pak Marsai jujur bener pas saya tanya aki bibinin Pak Marsai anu kang kok gen ngiding petena di tetangga neraka apa kaki kok cabi ini boleh ya njok le cuma kaki ketibik le masa tidak ada perempuan di dunia ini selain dirimu. Ini lemah hatinya, yes. Percaya tang bini. Jujur, berak. Siapapun itu, termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan amanah. Amanah ini sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini udah setengah jam lewat ini. Udah berapa menit kan? Takut kelamaan Nisar jemaah takut ngantuk kurang detail Pak. Saya ceramah sesuai aplikasi Pak biar marsanya gele tok sebelum toron kita mana ceramah biasanya sejam tuan tabit engke jadi gua ceramah kijabit abit sejam apa amplop kulit tepes mantuan gitu Pak. Rasulullah Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang dan orang ini bertanya, ya Rasulullah, ibu bapak saya sudah wafat ya Rasulullah, masih bisakah aku berbakti kepada kedua orang tua saya ya Rasul? Mak mbuk kula ampun tinggal dunia Rasulullah bagi bisa abdi naga adintah ngabak tidak emak ben embuk sementara emak ben embuk tinggal dunia dia benar Rasulullah qala na'am engki ngiring kesokan bisa senau sering sepuna panjenengan mereka tinggal dunia 10 tahun 20 tahun 100 tahun sampean bisa adu lagi lemak perkara sebisa kelaku bisa sampean kencerna si bedepak untuk makbul untuk keluarga sampean. Pertama as-salatu alaihima, mensolati keduanya atau menyolati keduanya. Ba'dal qil min ahli ta'wil al-hadith, sebagian dari ahli ta'wil hadis mengatakan makna as-salatu alaihima
mendoakan. Karena makna as-salah dalam makna fikih, as-salah indal lughah atau fil lughah yakni ad-du'a. Atau ada yang memaknai bahwa as-salah ya makna as-salah. Kenapa salah? Karena orang yang meninggal itu pasti disolati. Jadi pertama sebisa kelako sarang anak emak benembuak tinggal tunya, pan emak tinggal tunya, pertama sebisa kelako bi anan apa jengaki. Sampai orang lain apa jengaki, sementara anak tak apa jengaki. Beda mak, beda macam nikah. Benih kuna beda banyak nempuk. Orang saya tunggu, Ki Samin saya antos, Ki Ahmadi antos, Ustaz Fauzan, Ustaz Abdul Syakur, Ustaz Rashidi saya antos. Padahal saya wajib anak. Apa jengaki emak benembu penikah anak. Karena saya pasti terima penikah anak. Itu benar Rasulullah. As-salatu alaihi, saya pertama. Saya dua, wa istighfarul lakuma, mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan ibu dan bapakmu. Ya Allah, emak benembu badan kau lah ampun tinggal tunya. Sapora aki tu sana emak benembu. Ya Allah, emak embu badan kau lah nikah ahli maksiat. Sapora aki. Cuk sampai penikah emak benembu esek saya dalam kubur ya Allah. Allahumma akrim nuzulakum. Pelega aki dengan emak benembu. Wa'idhuma min adzabil kubur. Ben pecawaki pesalaman aki mak benembu dari siksa kubur ya Allah. Terima ya Allah. Mon anak siatu aki. Orang lain wallahu alam. Nomor 3. Wa infadu ahdihima. Kalau engkau punya orang tua yang sudah wafat, mungkin orang tuamu pernah berniat bernazar ingin bersedekah ke masjid, ke madrasah, ke pondok pesantren, termasuk pondok pesantrennya Ki Samin, pendidikannya Ki Samin yang membutuhkan. Nih sekalian saya ingatkan untuk Ketua Lazisno PWNU Kalbar ini, Reto ini dan sekitarnya masih banyak membutuhkan, termasuk yang saya tahu dari Lazisno ini Pak, memfasilitasi mahasiswa ya, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah kurang mampu, dan insya Allah beliau siap memfasilitasi dengan syarat-syarat yang tertentu. Mungkin mon tandi cek ke bela soki, mon si soki cek ke bela tandi. Nah, nanti beliau memfasilitasi banyak program-program pendidikan, termasuklah beberapa waktu kemarin itu banyak yang difasilitasi oleh beliau. Ini sekedar ngingetin saja. Ini masuk kubur raya apa Landa Pak? Oh juga negara gitu Pak. Oh di kuliah Afghanistan gitu Pak. Nanti yang Kabupaten Landak mungkin perlu berdiskusi takut berjemaah para pelek, para tretan. Saya kelersen nak foto nak keluarga nah, saya kesokan nak kuliah tapi memiliki keterbatasan biaya, silakan komunikasi. Karena Ketua Lazisno salah satunya di situ Pak. Nomor 3 daripada Rasulullah, wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tuanya. Lambe takut bengesepona Marsai pernah cerita ke Marsai, saya ngajong takut sengko tabit nang sunya, takut pandai umur, karena umur dia mesti mati manusia. Takut sengko tak mampu sedekah semin ke masjid pola kaki andi rezeki. Saya nggak sedekah kaki sengko. Asda tinggi masjid Marsai. Anu kintu mak kiai, anu kintu ustad, kula teronyong bengke semin. Atasnya mak benembuk beten kau. Kita banyak menikah. Pada kita terima ya Allah. Ini kedua Rasulullah. Nomor 4 ni kebere. Wasilatul arhami allati la tusalu illa bihima. Nyambung silaturahim lambe saya pernah ekalako bi emak benembu. Sekarang ini Pak zaman modern Pak, perlu saya tegaskan di akhir apa yang saya sampaikan. Rakyat Indonesia khususnya umat Islam menghadapi musibah.
Di Indonesia ini sekarang tercatat hampir 9 juta orang terkena penyakit sosial namanya judi online. Hampir 9 juta. Catatannya kemarin 8,8 juta, itu kemarin. Hampir 1 juta diantaranya adalah mahasiswa dan pelajar. 900 ribunya. Datanya ini Pak. Karena saya lama juga di media Pak dulu. Anak umur 10 tahun ke bawah, yang umur 10 tahun itu kurang lebih kelas 2 SD, sudah pinter main judi online. Jumlahnya seluruh Indonesia mencapai 80 ribu orang, hampir 100 ribu Pak. Ini penyakit. Mohon maaf, saya bicara apa adanya, saya tidak menutup-nutupi. Siapapun bisa terkena penyakit ini Pak. Jangankan yang awam, yang berpendidikan bisa kena. Jangankan hanya yang berpendidikan SD SMP, yang mahasiswa bahkan sarjana numpuk. Ini penyakit Pak. Lagi-lagi ini fondasi iman sangat berpengaruh. Lagi-lagi fondasi keimanan kita kepada Allah sangat berpengaruh. Pola didik orang tua terhadap anak juga sangat penting Pak. Lambak ring sepo guluban panjenengan tak banyak apa ngoning apa. Si oning cuma 2. Becek mencoba. Si becek kelakon nak, saya coba tinaki. Mbak aku letak oning haram mak. Mbak aku letak oning makro. Mbak aku letak oning perkara sunnah. Apa saya kelako bi kancing Gusti cong kelako cong, berarti sunnah. Apa saya perintah bi Gusti Allah, berarti becek kelako. Mbak dan gula tahu ning kalimat Allah mak Gusti Allah. Allah Rabbul Alamin. Mbak gula mana cerita saya ngacong petako ke Gusti Allah nak. Sampai wirid semalam mak. Ini kepenakan gula. Jujur nih kan. Mbak gula benih, lafaz Allah tak tepat, Gusti Allah. Tapi wirid dari pukul 10 totok sampai pukul 4 subuh. Saya baca apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala. Kula tanya, kenapa saya baca? La kola cong. Padahal saya baca kelihatan tepat. La haula. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya ki, macam apa Pak? La kola. Napa artinya apa? Tade seko besah, tade se bisa de iya je kecepa Allah cong. Bacaan Nabi lu atena loros. Orang yang sepuh lambang ngimami perengaki segenerasi 60-70. Mbak aku lagi ngimami kampung kula meranti. Kecuali kirus di ban kiasi lain. Mbak dan kula sing ngimamin. Tak jelas kenapa saya baca mak. Rumah-rumah walad dolin. Iki gue leban komposisi lain. Apa saya baca mbak itu? Rumah-rumah walad dolin mak. Bacaan Nabi lu atena loros ke Allah. Gue leban sampean montak loros makin salah cong. Benita aja cong. Tak. Benisha. Loros Mbak. Makharijul huruf tepat, tajwidnya bagus, qiraatnya mantap, tilawahnya hebat. Ateh belum tentu. Orang kitibin bacaan Nabi lu atena loros. Lekul bacaan loros ate bilu. Maka kenapa? Banyak kebutuhan yang merongrong waktu nak jam. Allahu Akbar. Tuh, hari mau tepak ria kau. Hari ya kena agak kemis ria kau. Hari ya 20.000 kena bangka berempat ria. Tuh makin penyakit pun kau. Jangankan orang awam, saya pinter di depan nih mak. Kulo tak nyinggung orang punten karena banyak tetangga-tetangga. Tetimun penika kulo ben sampean tak hati-hati di anak kulo ben sampean. Jangan hanya anak pinter bermain handphone, bermain gadget yang hari ini kita sebut dengan jenis-jenis itu, jenis itu.
tapi kita tidak pernah tahu apa isinya tentang itu, berbahaya untuk anak kuluban sampeyan. Jadi mengaji ke pondok, ke madrasah, ke pendidikan Islam, hasillah seraki ke Allah, seraki ke kiai. Anu kento assalamualaikum kesamin engki panapapun Pak abdina toro budu kento kiai supaya tak pada sareng abdina kaden to toro mengaji ke panjenengan oh engki ngereng kesokan. Tapi anu kento mak madrasah bener pondok beda aturan ngereng kesokan kiai, kesokan ajunan umpama anak atau buduk dan kulit itu melanggar aturan ajunan ngereng. Sepenting saya mengkuda ajunan pasti nikah mak mau lambe anak SLT wallah kirus dikin to sekancan sareng kesamin ten gula panika mak mun berni karena kia arus dikin to keras adidik santri tahun ning ngaji ten gula tahun ning Fatihah ten gula kirus dikin to Pak umpama na nu bode santri semeleng akati ten gula nokol beni ben lente mak kajutung betungan mak butes ban dan gula mari tak sekolah telware bi margana beure Pak saya tokol sareng kirus di napa saya tanya ki sareng ngabada kiai assalamualaikum kiai engki sampean mantuan engki kiai kenapa mantuan aduh zeni compok telo hari tak bisa jaga kento kiai engki mantuan tokol sareng den gule mantur sekelangkong kiai mantur tetia dua sekanan Pak bi abapan peleman ke compok jadi mas saya tokol zen bi kiai sekanan Pak yang gue bela abi gue sekanan engki Pak aduh berecong kamu sekacir tokol sekacir bi apa berapa kali saya tokol kiai telok Pak telok kali jenta jolen pula Pak napa dia buna apa ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Sungguh orang yang berilmu itu akan mulia di sisi Allah dan makhluk walaupun dia lahir dari seorang petani biasa kakianan reng tani mun kaki ngaji ipa bener se ngaji ipa becek tengkana ban akhlak insyaallah mulja mungku Allah kaki makianan siapa mun tak ngaji pade jong supaya ilmu se masuk dalam hati kaki melalui lesan guru kaki harus diwahid jadi ilmu se manfaat ben engkau ridho guru kaki ridho kaki beridho lambe wallahu rabbul haq. Saya perokok berat Pak tapi kalau ketemu Kiai Rusdi tidak mungkin saya merokok di hadapan beliau padahal saya alumni beliau tahun 80 sekian. Kenapa? Bagi saya guru saya bukan cuma di dunia tapi sampai kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benih cuma guni itunya benih pan lepas SMA benih pan lepas madrasah pas lepas guru nak entar seporana mungkin anak ini selte emak tak terima beda mak ram memang banyak kejadian anak kena tepani rotan sekoni apa keluar bi embun lah apa keluar sekolah di sana apa kok embun dari hikan nak tak nang nokol ke tangan nak kok ising tak ngabes anak ni sekolah meler macam apa suruh toju manjat suruh manjat toju suruh berkah toju aneh ke santri mungkin mak seporana mak milana gula tak ngajar mak tak ngajar madrasah markena apa gula ampo kikir engki sing ngaji ke compok ngereng engki sing ngaji ke compok moro-moro 30 ke atas mak bagian sing ngaji kitab napa ini baru aduh mun budan macam bikin kacang mereka aduh pasera mak dateng letak mandi abu tangket kapfi anang siapa ki jong anang Pardi kita mandi jong mbo kita mole kok aduh lah sarong letek kisel aja ilmu di bundim masih masuk harian itu cing make ilmu na mundur mero labur jelebir situng tanya ki anan siapa ke anang Pak Syakur itu lah bi apa pada lagi pakai mata 5 hari kok bileun lan Allahu Akbar leki selte bi guru na salah gula bani mak
Bi Gusti Allah senaos ken oning sekone kula bane. Ken margana napa? Umi sareng ngabatan kula selalu ridho. Ridho dek napa saya kalaku sareng guru dan kula. Kula boyong di pondok. Umi sareng ngabah mereka nangis ke pondok. Takok dan kula bane pernah menyala. Napa cepon nabah? Jong. Salah nak kaki ke guru nak kaki makin didik je. Mun sampai guru nak kaki tak ridho bahaya ke gitunya akhirat. Engkau tak wajib kaki ke alim, mun kaki wajib alim tu sekapi manusia. Orang ajar, orang ngaji, orang mondok, orang sekolah tak wajib alim jong. Mun pas wajib alim kapi tu sekapi manusia. Si wajib nyari ilmu nah hasil seraki ke Allah. Coba sedih bola nanan tak alim. Coba susah bola nanan tak pinter, tak usah susah. Si kudu susah gulu ban sampean, mun anak gulu ban sampean tak bejong. Malam-malam ngarani. Nomor 4 gelek sehari belen. Nenek Pak Marsa ini pun bulan mereka kumpulan dan gula cuma dan gula timbi kita hadir. Pak Marsa ini mereka hadir jauh dari Reto ke Pontianak sampai ke Kuburaya seujung. Beda acara keluarga Pelanggeran. Pola banyak teritan Pelanggeran gitu Pak Marsa ini. Beda lagi gula yang Pelanggeran juga Pak Pengepurah. Gula yang Pelanggeran Temur pada dari Abah, Siber dari Umi dan Guleg. Tapi seorang teritan dari Pelanggeran, mau ditanya akibi polisi jawab bahasa Indonesia. Bapak dari mana? Dari Pelanggaran Pak. Wah itu hilang akibi polisi Pak. Lega boleh Pelanggeran boy. Dari mana Pak Marsai? Pelanggeran Pak. Oh. Bertanya lagi Pak Marsai ya? Iya Pak. Dari mana Pak? Dari Pelanggaran Pak. Wah itu hilang akibi. Saya nomor 5 dengan Rasulullah sebagai penutup. Wa ikramu sadiqihima mulja'aki kancana emak-embu emak banembu panda pak komor sare kancana sare belena sare kancana lambe oh kancana emak arwah itu patuh tuli antare Pak Marsai beniatannya saudara tanah Pak Marsai sampean kancana emak ini iya cong apa cong Bala matoro saudara tanah lambe iku benih nikah tanya aki takok emak mbuk lambe pernah andi otang ke sampean sepora karena mungkin gula tak andi saya bejaraki nah gula senangkum otang emak benembuk bila gula agak tu bejar dak sampean gula kafil emak benembuk gula senangkum saya tabangki ban kanjana emak benembuk tanya aki teh sampean kana kanca abid ben almarhum emak hula oh iya cong nah benang seneng rokok emak hula oh emak kake lambe nang seneng surya cong aduh larang rey kok tak bisa turun ke rokok janda teh kan bade 15.000 bro tak usah apalagi tandi sontok Malboro pada tak bisa sontok nang seneng emak lambe karena gula enggak umi gula lambe mau sedekah untuk mbak gula babini nah apa sih anu mi Ariano jong lambe mbane cek seneng kopi pahit kok aduh nih serta tangker ya penjumaan lo kok le kopi pahit dok napa kaya mi anu deh jong napa tenggeng kisah saya anu ot saot napa kaya mi ot saot untuk apa almarhumah bana kaki cek suka ot saot jong nggih jak sedekah ot saot dok ini serabaya akhirat mi ini Surabaya kuburan tanya ki sebenarnya der nama kak tuan aku lakon kayak apa ot sawot ki musim kak sudah kalahin na bu kalau pernah kerja di Bamba seebunaan anda tengah compok sudah kana banyak so on benar nu kasana apa kesan langsaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa bu? Mungkin saya ibu nana aku liter. Napa? Saya pun anu kulang iding pengajian neng masjid sedekah untuk orang mati terima bi Allah. Oh terima bu. Napa kaya? Kula ngibet nikah temar tu itu. Temar telempe. Mak ngibet temar bu. Takut anak aku le kuburan peteng ni. Ini orang awam. Ini tak neng lang mak. Nggih ngereng nikah
anak hula menikah nang seneng lambe mun mulai nang sekolah kuwi sandal jepit terus. Aduh, ini pas sandal jepit ya nih. Coba sandal semua agak becek titik kok. Sandal jepit, Bu. Anak apa, Bu? Ingki ko kuburan malay nyaman subara kata murah sandalan. Kita anak pangereng. Sede budi pakai beteker. Teker pandan. Ini kenapa, Bu? Se ko kuburan malay nyaman se istirahat itu. Oh. Ken mangken teker pandan tak paju, Bu. Miskin tuh terus. Gente permadani. Porop terus. Bu, semua larang terus. Tanah apa sedekah apa etrem mabi Allah. Bi kula segit Bu. Kula gila kena kece. Mungkin ni ada sampian gila. Potran sampian saya dalam kuburan supaya terak benterang kuburna. Maca ki Quran bi sampian. Tahun ning saya maca terus maca kolhu. Tahun ning maca kolhu terus empon nampian saya oning napa selawat empon baca. Niat aki untuk putaran sampean sebenarnya dengan kuburan. Terima bi Allah. Allah lampuk, Bu. Allah tak kira miskin. Allah tak mungkin miskin sebab permintaan sampean sebanyak. Tak mungkin Allah miskin. Itu dikit pemerhatian ngiring. Pemangkin malam mangkin sepaling penting pertama manter napepon wafatnya Ananda Ramadan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa mati itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Begitu tipis batas antara hidup dan mati. Tidak ada yang mengetahui rahasia itu selain Allah. Karena hidup itu adalah rahasia Allah dan mati adalah rahasia Allah. Berhati-hatilah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena fitnah yang paling berbahaya dalam hidup adalah fitnah kekafiran kepada Allah. Seorang mukmin paginya beriman kepada Allah, sorenya bisa ingkar kepada Allah. Sorenya beriman kepada Allah, pagi bisa kafir kepada Allah. Begitu kata Rasulullah. Jadi yang paling penting jaga iman, jaga ibadah, jaga ibadah, jaga iman kula ban sampean ben manter buka kula ban sampean saja. Tetapi orang yang husnul khatimah mati dalam keadaan iman ben Islam. Ngereng alaksanaki perintah Allah ben ajawin perkara selarang sarang Allah ben laksanaki sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah saya paling gampang nih keben di situ gampang misem. Bu, sedekah paling gampang misem. Mun beda orang lebet misem. Jadi macam di toko ba laki abeli pole dem macam ke masjid coba mesem paling tak perlu biaya. Coba hudi meredeng tok dorhi laku sampai lemah meredeng tok swarga dari meredeng siapa meredeng tahan swarga siapa kaki Abdul Syakur mi meredeng swarga dari meredeng Ustaz mi meredeng benih malaikat kebiasaan itunya siapa meredeng itu benar Rasulullah tabassumuka biwajhi atau fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah. Cuma aja pahmi semetok kilaku mesem lemah mesem 24 jam mesem metok takut lagi tentang bini pahmi semetok ya beda apa ya. Nah, lo bermesem tanya ke tetangga pola seneng rambutan cong iya be ada nak kok ngalahin sedekah datang embu ya beda orang lebat pola seneng akan cong seneng akan buana kedungdung iya bi ayah anak sedekah datang laki beda boleh selebat cong kaki seneng ngopi jong oh iya bi Arya kopi nak enomaki sedekah datang anak sebenarnya kopi kan hadiah Bu cuma nunggu seraja sebab pun seraja tak kira beri positif tak kira beri nih kisambian sesungguhan putih sarungan merah orang PDI PDI kulan tanya kesambian 10.000 bagi 2 berapa 5.000 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 5
Ki kelem sedekah sampean. Kelem. Sedekah lem ibu kelem. Mun 100.000 bagi 2. Second. Kelem sedekah. Tak kelem. Are oleh 2 bungkus re. Baru 100.000. Mun 1 juta bagi 2. 500.000. Kelem sedekah. Tak kelem. Setiap sedekah cek nunggu banyak. Mun banyak tak kira beri. Mulai dari segini, andi 10.000 tulis sedekah, andi 100 tulis sedekah, mau andi 100 juta tak kira sedekah, tak kira bagi 2 bisa sampian. Itu sedekah apa marsanya? Kempang sedekah. Sampian mau sedekah, pertama Allah nyepor ketusan sampian. Kedua Allah senang dek lakon sampian. Sebab orang yang senang orang lain bakal senang nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah berdasarkan Rasulullah, innallaha fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolongmu, termasuk ponaan saya Ustaz Abdul Khalik. Selagi sampean masih mau menolong orang lain yang tidak mampu, maka Allah pasti akan menolongmu. Kalau kamu senang menolong orang lain, Allah akan menolongmu. Nolongin gampang, Pak. Bador yang ke BKTP teh, iya cong, kok tak tahu ini deh. Manjar barang pejong gratis teh, udah gampang. Tolongin bi Allah. Seborana motor sekelangkong manter kudu sareng panjenengan ibu dadi orang si bersehat selamat dari dunia ke atas akhirat ben ibu dadi orang si husnul khatimah mati dalam keadaan iman tapangki sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم يا ضياء عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلن يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إليك يا رب العالمين بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تختمنا بسوء الخاتمة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلن يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء لإخواننا رمضان بن مرسلي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزوله واسع ضريحه اللهم أعذه من عذاب القبور يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.